Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan membahas materi bab berapa? Bab 5 ya, mengenai struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Itu tahun 1998 sampai sekarang. Ya, sebelum masuk ke materinya tentang struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi, harus tahu dulu arti reformasi itu apa. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama ke yang baru. Ke di sini maksudnya menuju yang baru ya. Tentu saja perubahan dari yang lama ke yang baru ini perubahan untuk menjadi lebih baik. Berarti reformasi ini diharapkan membuat atau membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi di segala tatanan kehidupannya, baik itu sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Karena kita tahu pada masa Orde Baru itu banyak sekali masalah atau krisis multidimensi, di mana masalahnya bukan hanya pada bidang politik saja, tapi ekonomi, terus sosial, dan tentunya politik juga ya. Gitu. Ekonomi sih sebenarnya mulainya dari awal reformasi atau di akhir-akhir Orde Baru ya. Di akhir-akhir Orde Baru gitu. Nah, kita tahu bahwa banyak penyebab ya yang menyebabkan Orde Baru ini runtuh. Karena Orde Baru ini lebih cenderung merupakan rezim yang keras, yang otoriter lah, semi otoriter gitu, yang menjadikannya agak dimusuhi oleh masyarakat, mungkin seperti itu. Puncaknya ketika nanti tahun 1998 terjadi banyak demonstrasi yang memaksa rezim Orde Baru itu turun gitu. Adapun nih penyebabnya lebih detail lagi. Apa sih penyebab dari runtuhnya Orde Baru atau yang menyebabkan munculnya reformasi? Yang pertama adalah krisis moneter tahun 1997. Nah, krisis moneter ini terjadi di Asia Tenggara. Terjadi di Asia Tenggara. Dampaknya ini sangat hebat sekali ya. Jadi hanya di sekitaran Asia Tenggara yang mengalami krisis moneter ini. Ya, sebenarnya tidak hanya Asia Tenggara saja, melebar sedikit ke bagian-bagian Asia lainnya, namun yang paling terdampak adalah Asia Tenggara. Khususnya ini pertama kali krisis moneter ini terjadi di Thailand. Nah, Thailand. Sebenarnya dulu krisis moneter ini tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia karena dianggapnya tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Namun faktanya ketika di Thailand terjadi krisis, ya ini berdampak pada harga tukar rupiah. Nah, jadi ngaruhna krisis di Thailand kok ngaruh ke Indonesia. Nah, krisisnya itu gara-gara harga tukar dolar, harga tukar uang rupiah itu menurun ya. Krisis di Asia Tenggara khususnya di negara Sawadekap ini menyebabkan nilai tukar rupiah merosot. Merosot kumaha sih, Pak? Nah, jadi merosotnya ini cukup hebat sekali dari awalnya dari 2500-an ya 575. Nah, merosot ke 2603, tidak terlalu berpengaruh, namun merosot lagi nanti ke 5000. Bahkan puncaknya nanti sampai ke 16.000 per US dollar ya. Nah, dulu 2500 cuy per US dollar, sekarang hampir ya 16 ribuan ya, sama seperti dulu. Gitu. Nah, ini menyebabkan krisis keuangan di Indonesia ya, karena harga tukar rupiah itu merosot tajam. Nah, gitu. Sehingga perekonomian Indonesia ini terguncang ya.
Nah, keadaan ekonomi yang kacau ini menyebabkan masalah di mana-mana dan stabilitas nasional memang sangat terguncang dan kacau gitu. Oke, yang selanjutnya adalah utang luar negeri. Ya. Nah, di tengah perekonomian yang dilanda krisis, ya Indonesia kan dilanda krisis keuangan akibat krisis moneter tahun 1997. Nah, di Indonesia juga ini kebetulan banyak sekali hutangnya ke luar negeri. Ya, bahkan hutang Indonesia itu kurang lebih tahun 1998 hutang Indonesia itu mencapai 63,462 miliar US dollar. Oh, berarti di depan ya US dolarnya. Nah, set. Nah, 63.462 miliar US dollar. Ya, bahkan pihak swasta ini Indonesia ya. Hutang Indonesia, hutang negara. Nah, hutang negara ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan pembangunan TEA, ya, melakukan repelita. Ya, bekas-bekas repelita. Terus swastanya itu hutang swastanya mencapai 73.962 miliar US dollar. Ini swasta. Ya, jadi hutang swasta ini hutang perusahaan-perusahaan swasta yang digunakan ya untuk memodali bisnisnya, mungkin seperti itu. Nah, karena utang luar negeri yang banyak dan krisis yang berkepanjangan ya, krisis moneter ini sampai tahun 1998 sehingga menyebabkan rakyat Indonesia ekonominya tercekik di sini. Ya, makanya banyak muncul demonstrasi agar pemerintah segera memperbaiki krisis ekonomi tersebut ya. Agar segera memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang terpuruk tersebut. Lalu selanjutnya nih, selain keadaan ekonominya, ada keadaan politiknya yang menyebabkan Orde Baru ini turun. Itu adalah penyimpangan Undang-Undang Dasar. Maksudnya gimana Pak? Emang naon penyimpangan undang-undang? Nah nih, terutama ya, ini penyimpangan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu pasal 33. Nah, di dalam pasal 33 ini isinya itu bahwasanya perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun pada kenyataannya justru ekonomi ini dikuasai oleh sebagian orang saja. Ya, kita tahu terutamanya itu konglomerat yang memonopoli ekonomi ya. Jadi orang-orang kaya ini memonopoli ekonomi, padahal di dalam UUD 1945 pasal 33 itu perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Berarti rakyat itu terlibat, bukan hanya konglomerat saja. Ini didukung oleh Orde Baru ya. Didukung oleh Orde Baru. Karena apa? Marah KKN coy ya. Jadi KKN ini menyebabkan konglomerat semakin berkuasa. Ya, perizinan dipermudah ya, asal ada uang gitu. Ya, dengan kata lain, sistem ekonomi ini menurut UUD 1945 pasal 33 dijalankan dengan asas demokrasi, pada kenyataannya dijalankan dengan apa? Dengan sistem kapitalis gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah krisis politik. Krisis politik di sini banyak sekali. Di antaranya adalah sentralis. Sentralis ini apa? Sentralis ini terpusat ya. Terpusat. Ya, Jakarta sebagai pusat pemerintahannya, di mana pusat pemerintahan ini memegang peranan penting, terus mengatur juga masyarakat secara keseluruhan. Ya, namun sentralis ini menyebabkan
pemerataan pembangunan yang tidak merata itu. Yang selanjutnya selain sentralis ini adanya KKN. Nah, geus puguh imanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Zaman Soeharto ini terkenal sekali KKN-nya. Itu baik itu perizinannya, korupsinya. Ya jadi segala diizinkan asal ada uang, terus uang rakyat dikorupsi, lalu pejabat-pejabat pemerintah atau orang-orang penting di sebuah instansi itu harus punya hubungan dengan Soeharto gitu. Pokoknya KKN-nya di sini sudah kronis ya zaman Orde Baru. Ya, selain KKN juga ada berkuasanya Golkar ya. Golkar. Nah, berkuasanya Golkar ini kita tahu menyebabkan partai politik yang lainnya stagnan, cicing didinya. Partai politik yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa dan Golkar terus berkuasa. Selain itu, kita tahu ada dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI ini yang menyebabkan ABRI mempunyai kekuatan politik ya sehingga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Makanya Soeharto melenggang 32 tahun juga, salah satunya diakibatkan oleh adanya dui fungsi ABRI. Itu ya, ABRI mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi keamanan dan pertahanan dan keamanan. Ya, yang kedua ada sosial dan politiknya yang kejam gitu. Selain adanya krisis politik, zaman Orde Baru juga terjadi krisis kepercayaan karena apa? Tentunya utama nama KKN, gara-gara KKN rakyat merasa tidak simpati ya. Rasa simpati masyarakat akibat praktek KKN ini sudah hancur mungkin karena KKN ini dijalankan tanpa adanya rasa sungkan dan malu. Jadi di mana wae pasti ada KKN. Bahkan KKN ini juga menyebabkan investor-investor asing cabut dari Indonesia. Karena tahu di Indonesia bobrok sekali gitu. Sehingga ya ini menyebabkan juga atau menambah parah krisis ekonomi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada diskriminasi. F-nya cuy, YTF lain opat F. Ya, diskriminasi di sini khususnya kepada kaum Tionghoa. Ya, ada gerakan yang namanya gerakan anti Cina gitu. Lalu hal-hal tersebut mengakibatkan banyak sekali demonstrasi ya, demonstrasi rakyat atau orang-orang khususnya mahasiswa ya menuntut agar pemerintah memperbaiki ekonomi, terus memperbaiki sistem politik di Indonesia agar berjalan seperti semestinya ya, yang semestinya. Nah, di sini di demonstrasi ini nanti dikeluarkan agenda yang namanya agenda reformasi. Agenda reformasi ini apa aja sih isinya? Ada 6 ya. Yang pertama suksesi kepemimpinan nasional. Maksudnya kepemimpinan nasional ini kepemimpinan yang didasari oleh Konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya, sesuai konstitusi lah. Maksudnya di sini sebenarnya di sini kalau saya lihat ya, maksudnya dari suksesi kepemimpinan nasional ini adalah turunkan Soeharto. Ya, turunkan Soeharto karena Soeharto ini tidak menjalankan kepemimpinan nasional. Ya, gitu. Lalu ada amandemen UUD 1945 khususnya mengenai kekuasaan presiden. Nanti presiden dibatasi kekuasaannya. Nah, kenapa Soeharto bisa 32 tahun? Karena UUD 1945 sebelum di amandemen itu tidak ada pasal yang menyatakan bahwasannya presiden menjabat maksimal 5 tahun 2 periode. Tidak ada seperti itu ya, maksimal 2 periode ya, 5 tahun tidak ada. Makanya Soeharto melenggang 32 tahun berkuasa di Indonesia.
Pemberantasan KKN ini magis puguh ya. Pemberantasan KKN, banyak sekali KKN di Indonesia ketika itu. Lalu ada penghapusan dui fungsi ABRI. Kenapa dihapus? Karena apa? Karena masyarakat itu merasa dengan adanya segmen militer militer di politik itu menyebabkan orang-orang militer ini semakin berkuasa ya. Soeharto ini semakin kuat gara-gara adanya dui fungsi ABRI ini. Kita tahu Soeharto itu ada di ABRI juga, sehingga orang-orang yang ada di ABRI ini berusaha mempertahankan Soeharto agar terus berkuasa. Lalu ada penegakan supremasi hukum, ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ya. Lalu pelaksanaan otonomi daerah. Kita tahu otonomi daerah ini otonomi daerah ini sangat tidak dijalankan bahkan ya. Karena Orde Baru ini merupakan rezim yang sentralis seperti itu. Nah, ya itu sudah agenda reformasi. Lalu nanti terjadi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini apa? Jadi aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti. Jadi penggagasnya ini Trisakti, universitas ya. Trisakti itu universitas. Nah, demo ini dilakukan oleh dosen dan staf kampus, mahasiswa, dosen dan staf kampus yang melibatkan hampir lebih dari 10.000 kalau tidak salah ya, 10.000 mahasiswa. Yang intinya tragedi Trisakti ini, demo Trisakti ini menginginkan agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang ya, baik itu ekonomi, politik dan lain-lain. Nah, terus sebenarnya ini merupakan peristiwa konspirasi juga mungkin. Karena di sini tiba-tiba ada penembakan empat mahasiswa. Ya, siapa aja? 4 mahasiswa ini adalah Hendriawan. Lalu ada Heri Hartanto. Ada Elang Mulia. Dan terakhir ada Hafidin Rayyan. Nah, 4 mahasiswa ini ditembak ketika akan menjalankan aksi damai ya. Akan menjalankan aksi damai, namun tiba-tiba terjadi penembakan terhadap 4 mahasiswa yang beberapa sumber mengatakan bahwasannya katanya mahasiswanya ini rusuh sehingga ditembak ya, padahal mahasiswa ini katanya tidak melakukan apa-apa gitu, sehingga tragedi penembakan ini menyebabkan kerusuhan yang semakin besar, demonstrasi semakin besar. Bukan hanya di Jakarta saja, tapi di kota-kota besar lainnya juga ini banyak sekali terjadi demonstrasi. Di Semarang, Medan, Solo, Surabaya banyak sekali, dan di Yogyakarta banyak sekali juga mahasiswa. Kan kita tahu Jogja ini adalah kota pelajar ya, hampir kurang lebih 1 juta orang mahasiswa berkumpul di alun-alun utara Jogja ya, untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam gitu. Nah, hal ini menyebabkan ketua MPR ketika itu menekan atau memaksa ya, menganjurkan Soeharto untuk mengundurkan diri. Itu berbarengan dengan Hari Kebangkitan Nasional gitu. Sebenarnya reformasi ini mau dijalankan pada tanggal 20 ya, mau dilaksanakan pada tanggal 20
pas Hari Kebangkitan Nasional. Namun karena adanya tragedi Trisakti ini menyebabkan lebih awal lagi itu, semakin lebih awal mengadakan reformasinya. Ya, dan pada akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pemerintahan masa Presiden B.J. Habibie gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan, dan mohon maaf Bapak ngomongnya rada patah-patah ya. Soalnya ini Bapak bikinnya malam-malam dan tunduh cuy. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.